Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi bersama channel Purwa Network. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan tutorial integrasi antara mikrotik dengan radius radbook. Yang kemarin itu udah 1, 2, 3, part 1, part 2, part 3. Sekarang kita lanjut ke part 4. Di part 4 ini inti utamanya ingin mencoba menghubungkan atau dialing user PPPoE yang udah kemarin kita buat di part 3. Kemarin kita buat user jajal tes. Nah, itu kita mau pakai nih, istilahnya di pelanggan ya. Itu kita mau pakai di pelanggan. Namun sebelumnya ini saya ingin tunjukkan dulu tutorial eh, membuat PPPoE server di mikrotiknya. Setelah itu langsung kita tes user yang kita buat di radius tadi ya. Oke. Ini sudah saya siapkan dua buah perangkat, satu mikrotik RB750GR3, yang ini TP-Link routernya. Ini anggap buat di sisi pelanggan ya. Ini di sisi pelanggan, ini di sisi server kita nih. Ether 1 untuk sumber internet, Ether 2 ini untuk PPPoE server, interface PPPoE server. Ether 5 ini saya gunakan untuk manajemen aja nih, untuk setting-setting aja. Nggak ada settingan di situ. Seperti apa? Kita langsung simak aja ya. Jadi saran saya mikrotiknya ini beneran mikrotik yang masih kosong tadinya ya. Kalau jenengan pengen praktek real, jadi kalau dicoba di router yang udah running atau mikrotik yang udah running susah, maka saran saya jangan dilanjutkan dulu, silahkan praktek menggunakan router lain, mikrotik lain. Khawatirnya gini, jenengan udah betul langkahnya, udah betul settingannya, tapi ada settingan lama, rule lama yang membuat settingan radiusnya nggak jalan. Jadi saran saya gunakan router yang tidak dipakai dulu nih. Kalau udah paham baru kita utak-atik atau setup lagi di router yang lagi runningnya. Oke. Ini router yang kemarin kita udah setting VPN-nya di part 1, ini VPN udah jalan. Maka akan saya lanjutkan langsung ke tutorial membuat PPO servernya aja. Ini rujukannya adalah saya ambil dari tutorial ini PT JSN dari Kang Saifuddin. Di Facebooknya ada tuh, masih ada, tinggal diakses aja kalau mau melihat tutorial tertulisnya. Yang saya ambil ininya nih. Ini settingannya seperti ini. Yang saya contohkan di video ini adalah settingan PPOE-nya aja. Ini settingan PPO-nya menggunakan pool ini, poolnya ini nih 1011. Poolnya ini. Oh, ini remote addressnya, ini local addressnya, sorry, ini local addressnya menggunakan ini, nanti poolnya ini. Kita copy aja lah. Oke, langkah awal kita buat IP pool untuk PPOE-nya dulu ya. IP pool kita tambahkan. Ini pasti dari sana nih. Ini seharusnya namanya, sorry. Saya kasih nama seperti itu. Addressnya yang tadi kita copy. Ini /22. Oke. Setelah bikin IP pool, kita lanjut ke menu PPP. Di sini ada interface, PPO server dan lain-lain. Interface biarkan, nanti kita klik PPOE server, menu PPPoE server di atas sini, lalu plus, kasih nama bebas. Saya kasih nama seperti itu. Interface-nya interface Ether 2 yang udah kita bahas tadi ya. Saya pakai Ether 2 untuk interface PPOE servernya. Ini default profilnya masih ini, sementara masih default. Kita biarkan seperti itu dulu, nanti kita ubah lagi. Oke. Di tab PPOE server sudah selesai. Di tab secret ini kita nggak usah bikin user yang tadi ya. Kita kan udah bikin user tadi kan, jajal tes begitu. Ini tidak usah dibikin lagi di sini. Pun yang dibuat di radius radbook tidak akan muncul di sini. Di tab secret kita hanya perlu setting PPP autentikasinya. Ini harus di checklist user radiusnya. Ini di part 1 udah dibahas ya. Lanjut ke profile. Nah, kita bikin aja yang baru ya. Beda default biarkan seperti itu, kita buat yang baru. Kasih nama lagi.
bebas, kasih nama bebas lah. Local addressnya seperti yang kita simak tadi di tutorialnya Kang Saifuddin, seperti ini. Local addressnya, remote addressnya, pool yang udah kita buat tadi, PPOE. Lalu setting DNS-nya, IP DNS. DNS-nya ngikutin ISP jenengan ya, ISP masing-masing, atau pakai 88 boleh lah, silahkan, yang penting internetnya jalan. Oke, di tab general cukup seperti ini, di tab protokol juga cukup seperti ini, di tab limit only one-nya di checklist ya, di checklist yes, di checklist yes. Nah, rate limitnya ini nggak usah diisi nih, rate limit nggak usah diisi. Kalau jenengan biasa bikin profile itu diisi karena masing-masing pelanggan itu punya layanan masing-masing, ini nggak usah, nanti limit itu yang atur biar si radiusnya. Di queue saya biarkan seperti ini aja lah ya, di queue saya biarkan seperti ini. Ini kalau yang udah paham silahkan isi-isi bisa nih, parennya terutama ya, parennya. Tapi saya nggak isi nih, biar simpel aja intinya mah. Hanya di tab general kita isi seperti ini, dan di tab limit kita checklist only one-nya. Yes. Oke. Lalu balik lagi ke PPOE server. Edit yang ini, double klik. Default profilnya arahkan ke profil yang kita buat. Seperti ini. Oke. Maka dengan begini kita sudah selesai nih kawan-kawan. Kita sudah selesai membuat PPOE server di Mikrotik kita. Karena VPN-nya juga udah diintegrasikan dengan Radius, maka langsung aja kita coba ke routernya. Oke, ini saya close semua dulu. Wifi-nya saya matikan nih. Ini saya sudah disable, nah ini nggak ada akses internetnya. Sorry, kita cek. Ini udah nggak ada akses internet. Maka akan saya coba setting ini yang tadi saya nyeting di Ether 5 untuk nyeting Mikrotik, saya pindahkan ke TP-Link dulu ya, biar saya mau nyeting TP-Linknya nih. Oke. TP-Link sudah nyolok, tinggal akses IP TP-Linknya nih kawan-kawan. Oke, udah connect nih. Maksudnya komputer udah connect ke TP-Link. Kalau nggak salah ininya masih default. Oh, ini create. Sekarang udah baru lagi. Yang di input itu harus bukan user admin ya, tapi ini password yang nanti kita pakai. Terserah lah, saya mau buat berapa aja terserah, saya bikin yang gampang aja. Tapi nggak mau juga ya, ada-ada aja nih. Seperti itulah. Oke, kalau sudah berhasil login, ini quick setup nggak usah dihiraukan, kita setup networknya. Di sini ada pilihan, ada banyak pilihan ya, bisa kawan-kawan simak. Ini ada dynamic IP, static IP, dan lain-lain. Karena kita pakai PPOE, maka klik PPOE. Nah, di sini ada username, password, confirm password. Di sebagian router nggak ada confirm password ya, hanya ada username dan password aja, tapi nggak masalah. Tidak ada bedanya, tinggal isi ulang aja passwordnya. Kemarin kan kita udah bikin user nih, namanya Jajal Test. Kita isi di sini. Itu. Passwordnya juga sama. Kemarin saya buat itu username dan passwordnya sama, biar gak bingung. Ini saya pasti aja. Udah nih. Di sini kita hanya setting one. Di router TP-Link kita hanya setting one. Dan klik connection type ke PPOE, lalu isi PPP username dan PPP passwordnya, lalu confirm passwordnya. Yang lain yang ada di setting lagi nih, maka oke. Saya konfirmasi lagi, ini belum ada internet. Nah, belum ada. Kita klik mau apapun, nggak ada internet nih. Nah, ini udah
Kalau udah begini tinggal klik connect nih kawan-kawan, connect. Secondary connection mode udah nggak ada nih harusnya nih. Kita ulangi. Kok nggak mau nge-save nih? PPOE, username-nya Jajal Tes, passwordnya Jajal Tes. Save. Nggak usah klik connect lah, save aja teman-teman. Ketika udah di save, saya coba klik connect tadi nggak bisa-bisa, jadi langsung klik save aja. Kita cek statusnya nih teman-teman, cek statusnya di one. Kita scroll ke bawah, ini close aja ya. Ini one-nya udah connect nih kan, ini udah dapat IP, ini udah dapat yang lain-lain, dapat DNS juga. Kita cek, buka. Nah, ini internetnya udah jadi nih, udah jadi kan, gampang banget lah, gampang banget. Nah, kalau udah jadi begini udah selesai nih settingannya, pokoknya gampang banget lah. Nah, tapi sebelum kita udahi tutorialnya, kita buka lagi Mikrotiknya. Karena ini saya bukanya lewat TP-Link, maka saya nggak bisa login lewat MAC address, harus login lewat gateway seperti ini. Ini tetap Mikrotik yang tadi ya, bisa kawan-kawan lihat Mikrotiknya tetap sama. Nah, di sini sudah ada dynamic nih, dynamic nih, ada PPOE aktif Jajal Tes, atau lihat di sinilah PPPP aktif koneksi. Kita udah ada yang aktif Jajal Tes, servisnya PPOE, addressnya segini. Ini addressnya diatur sendiri oleh Mikrotik ya, oleh pool yang kita buat tadi. Lalu batasannya berapa nih? Waktu kemarin kita buat user Jajal itu, ini kan profilnya segini ya, profilnya paket loro. Paket loro itu kalau kita lihat lagi FTTH ini unlimited. Ini sorry nih, ini saya setnya unlimited karena kalau metode FTTH saya limitnya pakai yang namanya apa, pakai ONU-nya yang saya limit lewat OLT. Jadi saya ubah dulu ini ke paket radio 1 lah ya, paket radio 1. Ini downloadnya 4 MB, uploadnya 2 MB. User Jajal Tes saya update dulu, karena kalau unlimited di queue nggak ada nih, tuh kawan-kawan nih, di queue nggak ada, dia unlimited soalnya. Walaupun dia sudah aktif, ini udah, sorry, di PPP nya udah aktif Jajal Tes, tapi di queue nggak ada batasan. Coba kita speed test lah, sekalian dites. Kita coba speed berapa dapetnya gitu kan. Nah lu, ini unlimited soalnya nih. Oke, kita close aja. Kita Jajal Tes, kita pindahkan profilnya itu ke paket radio 1. Kita update ya, update. Setelah update, lihat lagi di TP-Link statusnya, di refresh, reload dulu lah. Ini masih connect, kita cek lagi, buka internet, udah connect. Oke, kita udah berhasil update. Kita cek lagi Mikrotiknya nih, apa udah update atau belum. Nah, ini queue listnya, bukan lubang dulu, aktif koneksi baru 35 detik yang lalu, berarti ini udah reconnect atau redial user Jajal Tesnya. Nanti kita cek queue-nya nih. Nih di sini udah ada, di queue udah ada, targetnya itu PPO Jajal. Ini otomatis dibuat ya, ini otomatis dibuat. Maksimal downloadnya itu 4, uploadnya itu 2. Kita tes lagi speed test. Nah, mantep nih. Ini udah seperti paket yang kita registrasikan ya. Kita tunggu sampai uploadnya nih. Nah, betul.
Saya tadi ngasih profile radio satu itu isinya downloadnya 4, uploadnya 2 ya, seperti ini hasilnya. Kita review lagi kawan-kawan. Di sini saya beneran gak ada rule sama sekali ya. Kita buka firewall, di NAT cuma ada masquerade, di Mangle gak ada sama sekali, di address list layer 7 ini gak ada sama sekali. Di apalagi nih yang biasa ada rule aneh-aneh nih. Hotspot juga belum saya bikin, nanti kita tutorial di integrasi hotspotnya. Pokoknya gak ada yang aneh-aneh nih. Udah berjalan sebagaimana mestinya. Seperti ini. Oke. Baiklah teman-teman, itu tadi cara membuat PPOE server pada Mikrotik, sekaligus kita tes konekkan atau dial user yang kita buat dari Radius Runbook di dial lewat router TP-Link melalui PPOE server di Mikrotik yang kita siapkan tadi ya. Mudah banget bukan? Pokoknya yang bingung nih, yang udah nyoba Radius Runbook tapi dirasa gagal melulu, saya sarankan seperti ini. Artinya siapkan router untuk praktek aja dulu. Kita ambil pemahamannya dulu. Kalau udah paham berarti kan kita udah tahu setupnya seperti apa. Kalau yang kita setup kan di Mikrotik yang kosong settingannya, yang udah di reset sudah bisa, tapi diaplikasikan ke Mikrotik yang lagi running itu nggak bisa, berarti nggak usah ragu, berarti itu ada rule yang mempengaruhi, ada settingan-settingan lama yang mempengaruhi settingan radius nggak bekerja dengan baik. Oke. Sekian dari saya, nantikan tutorial berikutnya, kita lanjut ke part 5 ya, next. Mudah-mudahan bisa lebih cepat, ini udah lama vakum soalnya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.